Papua, surganya Indonesia. Pulau yang tercipta dengan segudang potensi, baik kekayaan alam, keindahan tempat wisata, juga tradisi budaya yang menyimpan banyak keunikan. Kesadaran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tentang potensi wilayah yang belum banyak tersentuh di era kepemimpinan Presiden sebelumnya, menjadikan Papua sebagai salah satu wilayah yang terus digenjot pembangunan infrastrukturnya. Komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan fisik sangat terasa, sehingga dapat memberikan percepatan terhadap pemberdayaan manusia di daerah-daerah terpencil dan terdepan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur, terutama di Papua, akan mampu meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Maka dilakukanlah pembangunan jalan yang menghubungkan seluruh wilayah Papua yang disebut sebagai Jalan Trans Papua. Dengan panjang sekitar 4.330 km, jalan tersebut membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga ke Merauke di Provinsi Papua. Kehadiran Jalan Trans Papua secara ekonomi bernilai tinggi karena bisa memangkas waktu distribusi barang, yang membuat harga bahan pokok lebih terjangkau. Selama ini, harga barang-barang kebutuhan pokok di Papua relatif lebih mahal karena harus diangkut melalui jalur udara. Oleh karena itu, dengan adanya Jalan Trans Papua, otomatis akan menurunkan biaya logistik, sehingga harga-harga barang juga bisa ikut turun. Selanjutnya, Jembatan Yotefa yang kini menjadi ikon Papua di Jayapura memberikan segudang kebermanfaatan yang sangat terasa untuk masyarakat Papua. Salah satu manfaat yang paling terlihat adalah waktu tempuh dari kota Jayapura jika ingin menuju pos lintas batas negara Skow akan lebih cepat, menjadi hanya sekitar 30 sampai 45 menit saja dari semula 1,5 hingga 2 jam. Ini kita ke arah-arah Skow, perbatasan itu bisa menempuh sampai 1 jam, yang duduknya 2 jam. Dengan pantai wisata-wisata yang ada di sini sekarang semakin ramai, semakin diminati warga. Ya harapannya ke depannya itu bisa lebih ramai lah. Wisata sini agak bagus lumayan lah selama Presiden Joko Widodo. Tempatnya ya agak lumayan lah ya, sebagai kunjungan dari orang-orang dari luar negeri kan, dari Makassar kan. Harapannya ya kelola aja dengan orang-orang Papua kan. Ini kayak mimpi lah ya. Tidak terbayang kalau di sini akan dibangun jembatan yang megah dan luar biasa. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. Pembangunan infrastruktur di Papua bukan tanpa kendala. Kelompok separatis Papua terus berupaya menghambat proses pembangunan dengan menyebar isu hoaks dan melakukan teror terhadap warga. Semangat Presiden untuk menghapuskan istilah Jawa sentris menuju Indonesia sentris melalui pemerataan pembangunan agar keadilan sosial dan kesejahteraan dapat dirasakan di seluruh wilayah Indonesia harus kita apresiasi dan harus terus kita dukung. Maka, melalui video ini, Pemuda Peduli Bangsa ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mendukung upaya dan kerja keras pemerintah yang telah dilakukan dalam membangun infrastruktur di Papua. Semoga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.